Hai, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang perencanaan pemasaran dari perusahaan Starbucks. Saya Eseliana. Saya Rahmat Hidayat Sirait. Saya Mualdian Abriansa. Saya Dewi Padmaningsi. Dan saya Hoirunisa Sabilia. Simak penjelasan kita pada video animasi berikut ini sampai selesai ya. Kalian tahu nggak apa itu strategi pemasaran? Jadi, strategi pemasaran merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan, produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Ada 4 strategi pemasaran, biasanya disebut dengan 4P. Yang pertama, produk, yang kedua, place atau tempat, yang ketiga, price atau harga, dan keempat, promotion atau promosi. Kemudian, ada 7 langkah dalam pembuatan rencana pemasaran strategi menurut Purnama 2002. Yang pertama adalah penentuan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Kedua, penentuan visi, misi, dan tujuan organisasi. Ketiga, analisis situasi pemasaran. Keempat, desain strategi pemasaran. Kelima, pengembangan program pemasaran. Keenam, rencana pemasaran, strategi dan anggaran keuangan. Ketujuh, implementasi, evaluasi, dan pengendalian. Starbucks, mungkin teman-teman sudah sering mendengar kalimat ini bukan? Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks dimulai pada tahun 1971. Saat itu, Starbucks adalah sebuah pemanggang dan pengecer biji kopi dan kacang tanah, teh dan rempah-rempah dengan satu toko di pasar Pike Place, Seattle. Starbucks memiliki hak istimewa untuk terhubung dengan jutaan pelanggan setiap hari dengan produk luar biasa dan lebih dari 24.000 toko retail di 70 negara. Selanjutnya, ada visi dan misi dari perusahaan Starbucks. Visi, menjadikan Starbucks sebagai brand yang terkenal dan dihargai di seluruh dunia. Adapun misinya, yaitu untuk menginspirasi dan memelihara semangat manusia, satu orang, satu cangkir, dan satu lingkungan sekaligus. Jumlah toko Starbucks hingga April 2020 dengan total 32.050 kedai yang berdiri di 76 negara di 6 benua. Kemudian ada situasi pemasaran. Pasar Starbucks adalah untuk semua orang dan setiap umur, tetapi meskipun mencoba untuk dipasarkan kepada semua orang, Starbucks masih memegang citra bahwa itu untuk mereka yang sangat sadar akan status sosial. Tinjauan produk atau layanan. Starbucks terkenal dengan produk kopinya, namun Starbucks juga menjual berbagai minuman lain seperti teh, yogurt, dan jus. Untuk makanan, Starbucks memiliki banyak pilihan makanan, mulai dari aneka macam kue panggang, salad, sandwich, dan buah mangkok. Starbucks mengklaim bahwa semua produk yang mereka tawarkan dibuat dari bahan-bahan berkualitas. Selain itu, mereka juga menjual aneka macam merchandise. Segmentasi pasar. Sasaran tempat yang dipilih Starbucks adalah tempat-tempat keramaian. Kenapa begitu? Ya, karena diharapkan dengan keramaian tersebut banyak orang yang tertarik untuk datang dan membeli produknya. Sasaran usia yang dipilih Starbucks ini mulai dari usia 13 tahun hingga dewasa. Hal tersebut karena produk yang ditawarkan dapat dikonsumsi oleh semua orang, mulai anak-anak, remaja sampai dewasa. Sasaran untuk pelanggan, Starbucks memilih dari kalangan yang berpenghasilan menengah ke atas. Selain itu juga sasaran pelanggan Starbucks adalah pelajar, karena di Starbucks ini menyiapkan tempat untuk mengerjakan tugas sekaligus bersantai, dan pekerja bisnis, profesional karena orang-orang ini membutuhkan layanan yang cepat dan efektif, dan lainnya. Adapun strategi pemasaran. Yang pertama, strategi produk. Starbucks menarik orang yang sadar akan status sosial. Starbucks memiliki beberapa produk makanan dan minuman. Starbucks menjual merchandise mereka seperti cangkir atau mug kepada pelanggan. Mereka yang memiliki merchandise Starbucks berkesempatan untuk mengisi kopi mereka secara gratis. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya pembelian cup, tutul, dan sedotan. Yang kedua, ada strategi harga. Starbucks menggunakan strategi penetapan harga berbasis nilai. Strategi penetapan harga berbasis nilai berarti mereka tidak menggunakan margin untuk menentukan harganya. Berarti mereka menarik orang yang melihat produk mereka sebagai kemewahan yang terjangkau. Karena pelanggan ini tidak khawatir dengan penetapan harga produk-produk ini, Starbucks dapat menaikkan harga mereka secara bertahap. Karena itu, perusahaan ingin memastikan Starbucks terus berkembang. Selain itu, Starbucks berencana untuk menetapkan strategi merchandising baru di mana mereka memiliki produk yang tersedia untuk dibeli orang. Ketiga, strategi promosi. Karena Starbucks memiliki target pasar yang loyal dan dapat dipercaya, Starbucks tidak percaya bahwa mereka harus menjalankan banyak tawaran spesial yang menurunkan harga. Jika Starbucks menjalankan banyak promosi yang menurunkan biaya, mungkin akan merusak nilai merek.
Promosi besar pertama Starbucks adalah menyelamatkan bumi satu piala sekaligus. Ini akan menjadi promosi yang berfungsi seperti kampanye. Starbucks akan membuat gelas kompos kami dan menulis slogan di bagian bawah setiap cangkir. Promosi besar kedua Starbucks berencana meluncurkan iklan yang menunjukkan orang-orang menjalani hidup mereka. Secara visual menunjukkan pasang surut, sambil tidak menyebut kopi Starbucks, tetapi hanya mengasosiasikan Starbucks dengan acara-acara kehidupan dan menunjukkan bahwa Starbucks tetap bersama orang-orang di sepanjang acara utama hidup mereka. Dan terakhir ada penempatan. Starbucks mempelajari suatu area sebelum menempatkan toko dan mendasarkan keputusannya pada permintaan, lalu lintas, dan parkir. Dan faktor-faktor ini mungkin mengarah pada keyakinan bahwa semakin banyak toko, semakin baik. Dan terakhir kami akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Ada strengths atau kekuatan. Yang pertama, penjualan dan promosi minuman kopi dan produk-produk terkait kopi. Kedua, jumlah pelanggan setia Starbucks yang banyak. Ketiga, memiliki kemudahan dalam mengambil dan pergi mendapatkan kopi. Keempat, ekspansi market yang baik. Kelima, menyediakan lingkungan kerja yang nyaman. Keenam, menetapkan nilai pelayanan yang berstandar tinggi. Ketujuh, memiliki image sebagai kedai kopi berkualitas dan bergengsi. Kedelapan, klaim penggunaan air bersih dan bebas bahan kimia dalam pembuatan kopi. Selanjutnya yaitu weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, penjualan teh yang masih lemah meskipun sudah berkolaborasi dengan perusahaan teh. Kedua, banyak orang yang duduk dalam waktu lama namun dengan pembelian produk yang sedikit. Ketiga, harga produk yang mahal. Keempat, tidak semua kedai Starbucks menyajikan produk yang lengkap. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, adanya quit room atau pelanggan yang ingin berfokus pada pekerjaan atau sekolah. Yang kedua, live musik untuk memikat pelanggan. Ketiga, mendesain ulang toko untuk mengisi lebih banyak barang pelengkap non-makanan. Keempat, tersedia fasilitas wifi. Kelima, terkenal dengan pelayanannya yang cepat. Dan keenam, tingginya permintaan pelanggan akan produk sehat dan bebas bahan kimia. Selanjutnya, threats atau ancaman. Yang pertama, kedai kopi lokal yang lebih murah. Kedua, menaikkan harga setiap tahunnya. Dan ketiga, persaingan pasar yang semakin ketat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.